Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, akan dilaksanakan sidang perkara pidana pembunuhan dengan nomor 378-B/B/2020 Pengadilan Negeri Karawang atas nama terdakwa OO Iskandar akan segera dimulai. Persidangan ini bersifat umum. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin peserta sidang. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang perkara peradilan semu Pengadilan Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pembunuhan nomor 378/B/2020 Pengadilan Karawang atas nama terdakwa OO Iskandar. Untuk itu diingatkan kembali kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelumnya demi kelancaran persidangan ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa silakan. Baik. Untuk umum, sidang siap dimulai. Siap, Majelis Hakim. Penasihat hukum siap? Siap. Sidang peradilan semu Pengadilan Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 378/B/2020 Pengadilan Negeri Karawang atas nama terdakwa OO Iskandar dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Pada penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Baik, Majelis Hakim yang mulia. Saudara terdakwa dipersilakan masuk ke dalam ruangan persidangan. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, Majelis. Baik, sebelumnya saya akan bertanya. Nama lengkap saudara OO Iskandar, umur 23 tahun, tempat tanggal lahir Karawang 20 Juni 1997. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan saudara karyawan swasta. Alamat RT 03 RW 08 Kelurahan Karangligar, Kecamatan Lutimbe Barat, Karawang, Provinsi Jawa Barat. Agama Islam. Pendidikan SMA. Kebangsaan saudara Indonesia. Apakah yang disebutkan ini benar identitas saudara? Benar, Majelis. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan pasal 340 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum? Ya, saat ini saya didampingi oleh pengacara saya, yaitu Riki Nopadino Kaidung SH. Betul, mereka penasihat hukum saudara. Betul, Majelis. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan terdakwa saudara
penuntut umum ingin memeriksa? Ya, Majelis Hakim. Silakan. Diberitahukan pada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Baik, pada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap, Majelis Hakim. Saudara terdakwa sebelumnya sudah menerima salinan dakwaan dari penuntut umum? Sudah, Majelis. Tetap diingatkan kepada saudara untuk memperhatikan dakwaan yang akan dibacakan, karena pada saat nanti saudara memiliki hak untuk menanggapinya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Saudara-saudara mengerti? Mengerti. Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Baik, Majelis Hakim. Surat dakwaan nomor reg titik PERK titik 2378 garis miring PIT titik B garis miring 2020 garis miring Pengadilan Negeri Karawang. A. Identitas terdakwa. Nama lengkap OO Iskandar, umur 23 tahun, tempat tanggal lahir Karawang 20 Juni 1997, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, alamat RT 03 RW 08, Kelurahan Kalanglinggar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Provinsi Jawa Barat. Agama Islam, pendidikan SMA, kebangsaan Indonesia. B. Penahanan penyidik sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020. Diperpanjang penuntut umum tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020. Penuntut umum tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020. Jenis penahanan Lapas Kelas 2A Karawang. C. Dakwaan bahwa terdakwa OO Iskandar pada hari Kamis 20 Juli 2020 sekitar jam 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Sawah Kabupaten Karawang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termaksud dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, melakukan tindakan kejahatan pembunuhan berencana yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban dan bersifat melanggar aturan hukum yang berlaku. Perbuatan sebagaimana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut. Dengan cara mengikuti korban dari belakang menggunakan kendaraan sepeda motor jenis fiction dan memberhentikan korban di tengah jalan sepi dan melakukan tindakan penusukan terhadap korban dan saksi korban dengan alat gunting rumput mengakibatkan korban guntur meninggal dunia dan saksi korban Sela Rismawati mengalami luka di bagian perut. Bahwa berawal ketika terdakwa mengungkapkan perasaannya terhadap saksi korban Sela Rismawati yang merupakan rekan kerja terdakwa di PT Yunbo. Namun Sela menolak ungkapan perasaan terdakwa dikarenakan Sela telah memiliki pasangan. Namun terdakwa tidak terima dan mengancam Sela bahwa akan membuat Sela tidak bahagia. Saksi Sela melaporkan hal tersebut kepada kekasihnya, yaitu Guntur, yang merupakan salah satu karyawan PT Ako. Di situ Guntur menegur terdakwa dan menghina terdakwa dengan ucapan yang tidak menyenangkan di hati terdakwa. Terdakwa merasa sakit hati karena telah ditolak dan mendapatkan hinaan dari Guntur. Disitulah terdakwa merencanakan niatnya untuk menghabisi Guntur dan juga Sela, sehingga mengakibatkan Guntur meninggal dunia dan Sela mengalami luka di bagian perutnya dengan ditusuk menggunakan sebuah gunting rumput. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai pasal 340 KUHP Karawang 1 Oktober 2020. Tertandatangani Jaksa Penuntut Umum Siti Kamila Az-Zahra SH. Terima kasih.
dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti Pak Hakim. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Untuk ekspresinya saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat saya. Penasihat hukum, apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Karena sebelumnya penasihat hukum telah menerima serangkaian surat dakwaan, maka dalam hal ini saya selaku tim penasihat hukum terdakwa akan mengajukan nota keberatan. Silakan. Terima kasih. Atas nama Awal Iskandar, diajukan oleh tim penasihat hukum Diki Notorino Khairul SH, didakwa sebagaimana diatur dan dirancang pidana berdasarkan ketentuan pasal 340 KUHP. Pendahuluan, majelis hakim terhormat, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, saudara terdakwa dan hadirin yang kami hormati, serta sidang yang kami muliakan. Terlebih dahulu, perkenalkan kami selaku tim penasihat hukum terdakwa berdasarkan surat khusus tanggal 27 Juli 2020 bertindak untuk dan atas nama terdakwa O. Iskandar. Pada kesempatan ini akan memanjatkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa dengan ini kami selaku penasihat hukum terdakwa menyampaikan terima kasih kepada majelis hakim atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan nota keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum dalam perkara atas nama O. Iskandar. Eksepsi ini kami sampaikan dengan pertimbangan bahwa ada hal-hal yang prinsipal yang perlu kami sampaikan berkaitan demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan, dan demi memastikan terpenuhinya keadilan yang menjadi hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Deklarasi Universal HAM, pasal 14 ayat 1 Konvenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. Pasal 27 ayat 1, pasal 28D UUD 1945, pasal 7 dan pasal 8 TAP MPR nomor 17 tahun 1998 tentang hak asasi manusia. Pasal 17 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, di mana semua orang adalah sama di muka hukum dan tanpa diskriminasi apapun serta berhak atas perlindungan hukum yang sama. Pengajuan eksepsi ini juga didasarkan pada hak terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP yang mengatur sebagai berikut. Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan tidak berwenang menghadiri perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan. Maka setelah diberi kesempatan oleh jaksa penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Pengajuan nota keberatan ini juga didasarkan pada hak terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 156 berikutnya. Pengajuan nota keberatan ini juga didasarkan pada hak terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP yang mengatur sebagai berikut. Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan. Maka setelah diberi kesempatan oleh jaksa penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Pengajuan nota yang kami buat ini sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kami kepada jaksa penuntut umum yang sedang melaksanakan fungsi dan juga pekerjaannya. Serta juga pengajuan nota keberatan ini tidak semata-mata mencari kesalahan dari dakwaan jaksa penuntut umum ataupun menyangka secara a priori dari materi ataupun formal dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Namun ada hal yang sangat fundamental untuk dapat diketahui majelis hakim dan saudara jaksa penuntut umum demi tegaknya keadilan sebagaimana semboyan yang selalu kita junjung bersama selaku penegak hukum, yakni fiat justia wat pro. Dan juga pengajuan nota keberatan ini
bukan untuk memperlambat jalannya proses peradilan ini, sebagaimana disebutkan dalam asas ideologi peradilan. Namun sebagaimana disebutkan di atas, bahwa pembuatan dari nota keberatan ini mempunyai makna serta tujuan sebagai penyeimbang dari surat dakwaan yang disusun dan dibacakan dalam sidang. Kami selaku penasihat hukum terdakwa percaya bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan dan mencermati segala masalah hukum tersebut, sehingga dalam nota keberatan ini kami mencoba untuk menggugah hati nurani majelis hakim agar tidak semata-mata melihat permasalahan ini dari kacamata atau sudut pandang yuridis atau hukum positif yang ada semata, namun menekan nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat yang tentunya dapat meringankan hukuman terdakwa. Sebelum melangkah pada proses yang lebih jauh lagi, maka perlu dikenalkan kami selaku kuasa hukum untuk memberikan suatu adagium yang mungkin bisa dijadikan salah satu pertimbangan majelis hakim, yaitu dakwaan merupakan unsur penting hukum secara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa surat itu. Dalam hal ini, maka penuntut umum selaku penyusun surat dakwaan harus mengetahui dan memahami benar kronologi peristiwa yang terjadi, fakta dakwaan. Apakah sudah cukup berdasar untuk dilanjutkan ke tahap pengadilan, ataukah fakta tersebut tidak seharusnya diteruskan karena memang secara materi bukan merupakan tindak pidana. Salah satu fungsi hukum adalah menjamin agar tugas negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat biasa. Sebelum melangkah pada proses yang lebih jauh lagi, maka keberanian kami selaku kuasa hukum untuk memberikan suatu adikum yang mungkin bisa dijadikan salah satu pertimbangan majelis hakim, yaitu dakwaan merupakan unsur penting hukum secara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa surat itu. Dalam hal ini, maka penuntut umum selaku penyusun surat dakwaan harus mengetahui dan memahami benar kronologi peristiwa yang menjadi fakta dakwaan. Apakah sudah cukup berdasar untuk dapat dilanjutkan ke tahap pengadilan, ataukah fakta tersebut tidak seharusnya diteruskan karena memang secara material bukan merupakan tindak pidana. Salah satu fungsi hukum adalah menjamin agar tugas negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat bisa terlaksana dengan baik dan mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya, dan hukum menjadi panglima untuk mewujudkan sebuah kebenaran dan keadilan. Melalui uraian ini, kami mengajak majelis hakim yang terhormat dan jaksa penuntut umum bisa melihat permasalahan secara menyeluruh, komprehensif, dan tidak terburu-buru serta bijak, agar dapat sepenuhnya menilai ulang O. Iskandar sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dan kami selaku kuasa hukum juga memohon kepada majelis hakim dalam perkara ini harus memberikan keadilan hukum yang seadil-adilnya. Berdasarkan berbagai fakta yang telah kami uraikan di atas, maka kami penasihat hukum Berdasarkan sebagai fakta yang telah kami uraikan di atas, maka kami penasihat hukum terdakwa O. Iskandar menyimpulkan bahwa nota pembelaan dan eksepsi berdasarkan sebagai fakta yang telah kami uraikan di atas, maka kami penasihat hukum terdakwa O. Iskandar menyimpulkan bahwa nota pembelaan penasihat hukum adalah permohonan berdasarkan fakta dan kebenaran, dan kami penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk mengambil putusan sebagai berikut: menerima keberatan dari penasihat hukum O. Iskandar, mengambil putusan sebagai berikut: 1. Menerima keberatan dari penasihat hukum O. Iskandar. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor sebagai dakwaan penuntut umum nomor Rek Per 378-P.B/2020 Pengadilan Negeri Karawang yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidak-tidaknya tidak diterima. 3. Ketika menyatakan perkara akuo tidak diperiksa lebih lanjut. 4. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik O. Iskandar.
5. Meringankan tuntutan hukum dari jaksa penuntut umum. Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian nota keberatan ini kami bicarakan dan diserahkan kepada majelis hakim pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020, Pengadilan Negeri Karawang. Hormat kami, Lembaga Bantuan Hukum, Penasihat Hukum Terdakwa Epino Padido Pedul S. Penuntut umum, apakah ada tanggapan mengenai nota keberatan yang telah dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa? Ada majelis hakim. Silakan. Menanggapi nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa, kami berpendapat bahwa surat dakwaan kami sudah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 143 KUHP mengenai syarat sahnya penyusunan surat dakwaan. Oleh karena itu, kami tetap pada dakwaan kami, majelis hakim. Berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yaitu pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dengan agenda sidang pembacaan putusan nota keberatan oleh majelis hakim. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti? Panitera, catat jadwal sidang berikutnya. Baik, majelis hakim. Dengan demikian, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Kamis, tanggal 8 Oktober 2020, akan dilaksanakan sidang perkara pidana pembunuhan dengan nomor 378-B-B-2020 Pengadilan Negeri Karawang atas nama terdakwa OO Iskandar akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin peserta sidang. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang perkara sidang peradilan semu Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pembunuhan nomor 378-P-2020 Pengadilan Karawang atas nama terdakwa OO Iskandar. Untuk itu diingatkan kembali kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya sidang.
Baik, sebelumnya demi kelancaran persidangan ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan. Baik, penuntut umum sidang dimulai. Siap Majelis Hakim. Penasihat hukum siap. Siap. Sidang peradilan semu Pengadilan Negeri Karawang 8 Oktober 2020 hari Kamis yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 378/P.B/2020 Pengadilan Karawang. Atas nama terdakwa O. Iskandar dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Pada penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Majelis Hakim. Saudara terdakwa dipersilahkan masuk ke dalam ruangan persidangan. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maupun rohani. Saya siap mengikuti persidangan hari ini. Siap mengikuti persidangan hari ini. Siap, majelis. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan atas nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Untuk itu diingatkan kepada saudara penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum untuk memperhatikan putusan yang akan dibacakan. Baik, karena putusan atas nota keberatan tidak mengabulkan nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, maka sidang akan dilanjutkan pada tahap pembuktian oleh penuntut umum. Bagaimana penuntut umum? Siap dengan alat bukti, saudara? Karena alat bukti belum siap untuk kami hadirkan, maka kami meminta kepada Majelis Hakim untuk menunda dan melanjutkan sidang 7 hari ke depan. Penasihat hukum bagaimana? Kami setuju. Berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, sidang dilanjutkan 7 hari ke depan, yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dengan agenda sidang penunjukan alat bukti oleh penuntut umum. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak perlu dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti? Mengerti Majelis Hakim. Panitera catat jadwal sidang berikutnya. Baik, Majelis Hakim. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Kamis tanggal 15 Oktober 2020 akan dilaksanakan sidang perkara pidana pembunuhan dengan nomor 378-B/2020 Pengadilan Negeri Karawang. Atas nama terdakwa O. Iskandar akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selamat pagi hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang peradilan semu pengadilan negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pembunuhan nomor 378/P/2020 pengadilan Karawang atas nama terdakwa O. Iskandar. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk mematikan atau menonaktifkan segala komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelumnya demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan. Baik, penuntut umum dan penasihat hukum sidang siap dimulai. Siap, majelis hakim. Sidang peradilan semu pengadilan negeri Karawang, Kamis 15 Oktober 2020 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 378/P/2020 pengadilan negeri Karawang atas nama O. Iskandar, atas nama terdakwa O. Iskandar dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Pada penuntut umum untuk silakan untuk menghadirkan terdakwa sudah. Baik, saudara terdakwa dipersilahkan untuk memasuki ke dalam ruangan sidang. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, tulis. Tunjukkan barang bukti saudara terdakwa. Penuntut umum silakan. Terima kasih majelis hakim. Saudara terdakwa, silakan duduk di samping penasihat hukum saudara. Baik. Penuntut umum, ambil dan hendakkan saksi-saksi kedua atau ke ruang sidang. Baik, majelis hakim. Kepada saudara saksi, silahkan masuk ke dalam ruangan persidangan. Saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan saksi korban, Pak Hakim. Baiklah, saudara saksi, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan hari ini, Pak Hakim. Baik, pertama saya akan menanyakan identitas saudara. Sebagaimana terdapat di dalam BAP, dan saya meminta saudari menjawab dengan jelas. Nama Sela Rismawati, tempat tanggal lahir Karawang 12 Juli 1997, jenis kelamin perempuan, umur 23 tahun, agama Islam, alamat Silamaya Wetan, RT 001, RW 001, Silamaya Karawang, kerjaan perusahaan swasta, bangsa Indonesia, pendidikan sarjana. Apakah benar ini nama dan alamat saudara? Ya, benar, Pak Hakim. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini,
Menurut undang-undang, saudari harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu saudari bersedia bersumpah atau berjanji Ya, saya berjanji Pak Hakim. pada petugas rohaniawan agar mengambil tepat. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Saudari saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Saya mengerti Pak Hakim. Saudari saksi kenal dengan terdakwa. Iya Pak Hakim, saya kenal, tetapi hanya sebatas rekan kerja saja. Saudari saksi, apakah saudari ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak ada Pak Hakim. Kapan dan dengan apa saudari pulang dari tempat kerja? Saya pulang kerja pada pukul 11 malam, tepatnya pada hari Kamis malam Jumat dengan menggunakan sepeda motor diantar oleh tunangan saya Pak Hakim. Apakah saudari menyadari ada yang mengikuti saudari? Iya Pak Hakim. Lantas, reaksi apa yang saudari lakukan ketika mengetahui ada yang mengikuti saudari? Ketika saya menoleh ke kaca spion, saya melihat sepeda motor Vixen yang mengikuti saya. Saya dan tunangan saya melaju kencang, motor itu pun ikut melaju kencang Pak Hakim. Saudari saksi, di mana tempatnya saudari mengalami kelupaan hubungan dan disebutkan tanggal dan hari waktu itu terjadi. Tepatnya hari Kamis 20 Juli 2020, setelah saya dan Guntur membawa motor, nama terdakwa berhasil mengejar saya dan memberhentikan saya. Tempatnya itu di Jalan Tengah Sawah yang kebetulan pada malam itu sepi dan tidak ada satupun motor pun yang lewat. Saudari saksi, tindakan apa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anda? Pada saat itu saya berusaha teriak, namun tidak ada seorang pun yang mendengar karena memang dalam keadaan waktu itu sepi sekali. Saudari bisa teriak minta tolong. Iya, Saudari saksi, tindakan apa yang dilakukan oleh terdakwa pada saudari saat itu? saya ditarik dan dicekik leher saya. Kemudian terdakwa berusaha menusuk saya dengan gunting dan melukai perut saya. Namun Guntur ditusuk di bagian dada dengan gunting rumput. Saudari saksi sempat meminta tolong berteriak. Ya, saya sempat berusaha berteriak tapi tidak ada satu orang pun yang melihatnya. Saudari saksi, apakah saudari melihat wajah terdakwa? Ya, saya melihat wajah terdakwa dengan jelas. Apakah yakin saudara saksi itu terdakwanya yang Anda maksud? Dan apakah ciri-ciri spesifiknya yang Anda ketahui? Ciri-ciri spesifiknya adalah di lengan kanannya ada tato berbentuk hati. Saudara penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudara saksi? Baik, saudara saksi. Apakah saudari saksi pernah memiliki sebuah hubungan? Tidak ada hubungan apa-apa. Dulu memang terdakwa pernah menjadi pacar saya di zaman sekolah SMA, tapi sekarang sudah tidak punya hubungan apa-apa. Saudari saksi, apakah saudari satu dosa dengan terdakwa? Iya, saya satu perusahaan dengan terdakwa. Saudara jaksa, ada yang ditanyakan lagi? Saudara penasihat, ada yang ditanyakan lagi? Ada yang mulia. Saudara saksi, apakah terdakwa pernah melakukan sebuah ancaman terhadap saudara saksi? Dulu saudara terdakwa pernah mengungkapkan perasaannya lewat chat. Dan dalam chat tersebut terdakwa pernah mengucapkan apabila kamu menolak saya, jangan harap kamu hidup bahagia. Itu yang terdakwa sampaikan. Untuk bukti chat sudah diserahkan ke polisi untuk bukti. Baik, cukup yang mulia. Cukup yang mulia. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudari saksi? Benar, majelis.
Karena tahap pembuktian oleh penuntut umum telah selesai, maka sidang akan dilanjutkan pada tahap pembuktian oleh penasihat hukum. Bagaimana penasihat hukum? Siap dengan alat bukti saudara? Sudah. Alat bukti apa saja yang akan saudara ajukan? Kami mengundang satu orang saksi majelis. Penasihat hukum silakan dengan saksi saudara. Terima kasih. Petugas, harapkan kepada saksi perwakilan. Baik, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini? Ya, saya dalam keadaan jasmani dan rohani dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Baik. Pertama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat dalam BAP dan saya meminta saudara menjawab dengan jelas. Nama Ahyar bin Nur Hasan, tanggal lahir Karawang 11 Agustus 1996, jenis kelamin laki-laki, umur 24 tahun, agama Islam, alamat Arumpung, RT 001, RW 001, Bogor Barat, Karawang. Kerjaan karyawan swasta, kebangsaan Indonesia, pendidikan SMA. Apakah benar ini nama dan alamat saudara? Ya, benar Pak. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji. Lebih dahulu untuk itu saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersedia Pak. Pada tugas rohaniawan dan memberikan. Sebagai saksi, ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Kalau saudara saksi mengerti, Ya, saya mengerti Pak. saudara saksi kenal dengan terdakwa. Iya Pak Hakim, saya kenal dan sebatas rekan kerja saja. Apakah saudara ada hubungan keluarga? Tidak Pak Hakim. Saudara saksi apakah saudara kenal dengan terdakwa? Iya yang mulia, saya kenal. Apakah saudara berada satu divisi dalam pekerjaan dengan terdakwa? Iya yang mulia, saya dan terdakwa berada dalam satu divisi pekerjaan yang di situ saya dan terdakwa itu sebagai cleaning service di salah satu perusahaan di PT Unicorn. Apakah terdakwa pernah bercerita tentang kesehariannya kepada saudara? Iya yang mulia, terdakwa sering bercerita terkait permasalahan kerja dan permasalahan cintanya. Yang saya ingat itu terdakwa cerita bahwa dia pernah menyatakan cinta kepada seorang karyawan di tempat kami bekerja, namun dia ditolak. Saudara saksi, apakah saudara terdakwa pernah menceritakan akan rencanakan sesuatu kepada saudara saksi? Pada hari Senin, kalau tidak salah bulan Juli tanggal 17 2020 di tempat kerja terdakwa cerita bahwa dia sangat sakit hati dengan penolakan dari perempuan yang dia suka. Namun terdakwa pernah cerita bahwa dia akan memberikan pelajaran terhadap perempuan itu untuk membalas rasa sakit hatinya karena perempuan yang dia suka telah memiliki pacar dan akan tunangan dengan pacarnya yang bernama Utur. Dan dia merasa terhina dengan ucapan yang diucapkan oleh pacarnya perempuan yang terdakwa suka itu, dan terdakwa merasa sakit hati. Saudara saksi, apakah saudara tahu pribadi yang terdakwa? Untuk sikap keseharian terdakwa sangat baik, orangnya rajin, sering
beribadah dan sering bergaul dengan sembarang pekerja di tempat kami bekerja. Saudara jaksa, saudara penasihat hukum yang ditanyakan terhadap saksi, Ada yang baik. Ada yang ya. silakan pada JPU. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui bahwa saudara terdakwa membeli gunting rumput? Ya, saya tahu terdakwa membeli gunting rumput karena yang satu itu di tempat kerja kami gunting rumputnya rusak. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui bahwa gunting yang dibeli terdakwa digunakan untuk melakukan tindakan pembunuhan? Untuk itu saya tidak tahu. Saudara jaksa dan penasihat hukum, kalau masih ada pertanyaan yang akan diajukan, Cukup yang mulia. karena pemeriksaan saksi-saksi telah selesai, maka sidang dilanjutkan pada tahap pemeriksaan terdakwa. Saudara terdakwa silakan mengambil tempat di depan majelis hakim. Baik, yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara secara jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya, saya sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan hakim. Baik, sebagaimana identitas saudara sudah jelas di dalam BAP, maka kita lanjutkan saja persidangan ini. Baik, yang mulia hakim. Saudara terdakwa, apakah saudara kenal dengan korban? Kenal Pak Hakim, korban adalah rekan kerja saya Pak Hakim. Apa benar barang ini adalah barang yang saudara beli? Berupa gunting, HP Oppo, sepeda motor fiction, pakaian bercak darah. Ya, benar Pak Hakim. Apakah sebelumnya saudara telah mempunyai rencana untuk melakukan pembunuhan tersebut? Saya mempunyai rencana untuk melakukan pembunuhan tersebut Pak Hakim. Coba jelaskan sebab apa sehingga saudara melakukan rencana pembunuhan pada saat itu. Baik Pak Hakim, saya sama Sheila itu mantan pacar pada masa sekolah dulu tahun 2015 pas saya sekolah di SMA. Setelah itu saya lulus sekolah, kami pun tidak ada komunikasi. Namun kami dipertemukan kembali di tahun 2020 di perusahaan yang sama. Sheila bekerja sebagai admin dan saya bekerja sebagai cleaning service. Karena sering bertemu dan sering ngobrol, timbullah perasaan itu yang dulu terhadap saya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mengutarakan perasaan saya tersebut via WhatsApp. Tapi Sheila menolak saya karena dia sudah tunangan dengan Guntur. Di situ saya tidak terima dan saya coba mengancam Sheila bahwa saya tidak akan membuat hidup dia dan Guntur bahagia, dan sepertinya Sheila melaporkan hal tersebut kepada Guntur setelah pulang jam kerja. Hari Sabtu tanggal 15 bulan Juli 2020 saya dihampiri Guntur di jalan. Di situ Guntur memberhentikan motor saya, memukul wajah dan menghina saya dengan profesi saya sebagai cleaning service. Sakit hati dan kesal, saya bertekad untuk balas dendam akan sakit hati saya terhadap Guntur dan Sheila. Baik, begitu Hakim. Saudara terdakwa, apa betul saudara cerita tentang masalah saudara terhadap saksi Ahyar? Ya, yang mulia Hakim. Namun tidak semuanya yang saya ceritakan kepada saksi Ahyar. Saudara terdakwa, saya ulangi pertanyaan saya yang awal. Apa Anda sudah merencanakan tindakan pembunuhan ini? Ya, yang mulia, semuanya sudah direncanakan.
anggota, apakah dia digunakan? Sudah terdakwa, apakah saudara melakukan tindakan tersebut dengan menggunakan gunting buntut? Benar yang mulia, Dari mana Anda mendapatkan gunting tersebut? saya membelinya di tukang perabotan yang lewat di jalan. Baik, saudara jaksa, penasihat hukum, apakah ada yang akan ditanyakan? Ada yang mulia. Saudara jaksa, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara terdakwa, saudara melakukan percobaan pembunuhan dengan menggunakan gunting rumput terhadap korban. Saudara melakukan penusukan dengan gunting rumput tersebut kepada korban yang bernama Sela dan Guntur di bagian mana? Saya melakukan penusukan itu terhadap saudara Guntur di bagian dada dan di bagian perut, sedangkan terhadap saudara Sela di bagian perut karena Sela menghalangi Guntur. Saudara terdakwa, berapa tusukan yang saudara lakukan terhadap saudara Guntur dan saudari Sela? Perut 5 kali dan kepada Sela di bagian perut sebanyak 1 kali. Penusukan terhadap saudara Guntur di bagian dada sebelah mana? Dada bagian kiri. Baik, terima kasih saudara atas keterangannya. Baik, penasihat hukum, silakan. Saudara terdakwa, apakah saudara setelah melakukan tindakan penusukan memiliki rasa menyesal? Ya, saya sangat menyesal sekali. Apakah saudara sadar dengan tindakan saudara yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang? Ya, saya sadar melakukan hal tersebut karena saya merasa kesal. Dan apakah saudara berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa lagi? Ya Pak, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Baik, majelis, ini pertanyaan dari kami.